Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kurang mantap nih jawab salam ini. Semoga yang jawab salam saya dengan mantap, saya doakan dimudahkan nanti semester 3-nya. Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu saya ulang lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul 'azim. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, mulai dari Aceh, kita tahu di Aceh ada Sarah, ada Abdi, hingga nanti sampai di Papua, dari Sabang sampai Merauke ada teman kita di Papua, Iqbal, ataupun ada Ai, ataupun ada Fahril, dan seluruh teman-teman di tanah air yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah di kesempatan yang berbahagia ini kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Begitu banyak nikmat syukur yang telah diberikan Allah pada kita. Kita sebagai seorang dokter nanti di masa depan, tentu kita tahu saat ini banyak pasien, banyak orang-orang yang belum bisa menikmati nikmat Allah. Satu hal yang saya kasih adalah contohnya nikmat sehat, kita dapat menghirup oksigen. Oksigen itu, teman-teman, setelah saya sempat beberapa waktu ke belakang browsing, saya menemukan bahwa satu buah tabung oksigen, teman-teman, sekitar setengah liter atau 500 ml, harganya adalah Rp55.000. Sekarang kita analogikan seperti ini. Jika kita bernafas, sekali siklus nafas kita menghirup sekitar 350 cc. Nah, 350 cc ini akan dihirup dalam waktu 24 kali per menitnya. Maka kalau misalnya kita lihat bahwa setengah liter ini bisa digunakan untuk sekitar 1430 kali bernafas. Dan apabila kita hitung bahwa 350 cc ini jika dikalikan dalam waktu 1 jam adalah sekitar 1430 kali kita bernafas. Artinya apa, teman-teman? Bahwa harga oksigen itu adalah 55.000 per jam ya. Bagaimana jika satu hari, teman-teman? Maka akan dikalikan 24 jam, akan menghasilkan angka sekitar 1,3 1.320.000. Sungguh luar biasa ya, sebuah nikmat hanya berupa satu hal, oksigen. Dan itu sudah menghabiskan sekitar 1 juta, teman-teman, dalam satu harinya. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain yang tentu kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita syafaatnya, yang telah memberikan kita petunjuknya dari zaman onta hingga zaman Toyota, dari zaman yang gelap gulita hingga zaman yang terang benderang. Teman-teman, sahabat-sahabat, perkenalkan saya Fadli Waznan, ingin memberikan sebuah tausiah singkat dengan tema ukhuwah Islamiyah. Sahabat-sahabat keluarga dokter muslim dimanapun Anda berada, pernahkah teman-teman, pernahkah sahabat-sahabat merasa hidup ini begitu sulit? Kita memiliki sangat banyak tugas, memiliki begitu banyak tanggung jawab, hingga kadang kita merasa begitu terbebani dengan segala itu. Kadang kita berpikir, apa yang harus kita lakukan saat kita sudah mencapai titik jenuh, kita sudah berusaha, tapi kita merasa itu sangat berat, teman-teman. Teman-teman, ada satu buah tips yang ingin saya berikan kepada teman-teman. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menyebutkan bahwa apabila kamu seorang mukmin meringankan satu beban mukmin lainnya, maka Allah akan memudahkan satu buah beban kamu nanti di akhirat. Dan apabila kamu memudahkan urusan kamu dengan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kamu nanti di dunia dan di akhirat. Sebuah hadis yang luar biasa ya, teman-teman.
Kadang kita berpikir kita terlalu egois, kita terlalu individualistis, hingga kita terlalu memikirkan diri kita sendiri, teman-teman. Tapi ketahuilah, ketika kita membantu teman kita, ketika kita membantu saudara kita, dengan segala beban yang kita miliki, tapi kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk teman kita, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukhuwah Islamiyah berasal dari kata Arab yang artinya persaudaraan dalam Islam. Teman-teman, seperti ayat yang sudah saya sebutkan tadi, ada di Quran, surat Al-Hujurat, ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ketahuilah teman-teman, artinya sesungguhnya setiap muslim itu adalah bersaudara. Sehingga pereratlah, perbaikilah hubunganmu dengan saudaramu, dan takutlah kepada Allah, sehingga kamu akan mendapatkan rahmatnya. Ayat ini menggambarkan betapa kita harus menjadi seorang muslim yang saling kuat, saling bersaudara satu sama lain. Tidak mengenal latar belakang mereka, tidak mengenal apa passion mereka, tidak mengenal mungkin memiliki minat yang berbeda, tapi itu semua telah disatukan oleh persaudaraan dalam Islam. Teman-teman tahu, ketika zaman Rasulullah SAW, kenapa mereka bisa begitu kuat? Kenapa muslim di sana bisa begitu maju? Ada 3 hal yang menyebabkan mengapa muslim begitu kuat di zaman Rasulullah. Teman-teman tahu apakah 3 hal itu? Yang pertama adalah kuatnya iman dan akidah. Yang kedua adalah kuatnya ukhuwah dan persaudaraan mereka. Dan yang ketiga, kuatnya kepemimpinan dan persenjataan mereka. Inilah teman-teman yang ingin saya tekankan adalah poin nomor 2 ini. Poin ukhuwah yang dapat menyebabkan umat Islam begitu kuat. Kenapa teman-teman? Karena kita tahu bahwa saat ini muslim begitu mudah terpecah belah. Teman-teman kita di Palestina kurang mendapat dukungan dari seluruh teman-teman muslim yang ada di penjuru dunia. Kebanyakan mereka bertindak sendiri-sendiri, tidak bersatu, teman-teman. Padahal teman-teman tahu, muslim itu adalah bersaudara, teman-teman. Dan teman-teman tahu kenapa seorang muslim itu diwajibkan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya adalah sebagai berikut. Artinya, tidak sempurna iman seseorang apabila ia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Teman-teman, sudah sepatutnya jika kita ingin menyempurnakan iman kita, maka perkuatlah kecintaan kita terhadap saudara kita. Baik itu teman-teman kita mungkin yang berada di dekat kita, saudara kandung, kakak adik kita, ibu bapak kita yang sesama muslim, ataupun saudara-saudara kita yang jauh sana, keluarga dokter muslim yang berada di seluruh penjuru tanah air, dan terutama saudara-saudara kita di Palestina yang sedang kesulitan. Teman-teman, terakhir saya ingin menyampaikan salah satu hadis juga yang sudah begitu tidak asing di telinga kita, yaitu muslim itu bagaikan satu tubuh. Apabila satu menderita sakit, maka yang lain akan merasakan sakit. Ini seperti perumpamaan jika kita terkena jejas, teman-teman. Teman-teman tentu tahu, apabila tubuh kita terkena jejas, akan banyak mekanisme yang terjadi. Apakah mulai itu dari sitokin yang akan memberikan sinyal-sinyal kepada limfosit, kepada MHC, dan lain sebagainya, yang akan membantu jejas itu supaya sembuh, kepada trombosit, kepada fibrosit, dan lain sebagainya. Dan tubuh akan mengeluarkan sinyal juga. Jika kita belajar di neuroscience, nyeri akan diteruskan ke traktus-traktus tertentu yang teman-teman tentu saja sudah tahu, dan akan diteruskan ke prefrontal cortex, diterjemahkan menjadi rasa sakit. Sehingga ketika kita merasakan rasa sakit, tubuh kita akan berusaha melindungi rasa sakit tersebut, misalnya dengan perban, atau misalnya dengan tangan kita, supaya tidak terkena debu, supaya tidak terkena iritasi, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah perumpamaan, teman-teman. Apabila teman kita misalnya yang sakit, sudah sepatutnya yang pertama kita sebagai seorang muslim untuk menolongnya, supaya sembuh dari segala penderitaan tersebut. Dan yang kedua, kita bantu lindungi dia,
kita bantu penuhi kebutuhannya untuk bisa menyelesaikan beban tersebut. Teman-teman, di Ramadan ini banyak kesempatan untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah kita. Mulai dari buka bersama, teman-teman tentu sudah sering mungkin setiap hari, besok dengan teman SD, kemarin dengan teman SMP, atau mungkin seminggu lagi dengan keluarga dan lain sebagainya. Ini adalah momen kita untuk memperbaiki ukhuwah Islamiyah kita, teman-teman. Kita kuatkan ukhuwah Islamiyah kita agar kita menjadi bisa muslim yang satu. Kita bisa menguatkan diri kita seperti kuatnya ukhuwah Islamiyah para sahabat, dan kita bisa menjadi generasi yang akan memajukan Islam di masa yang akan datang. Itu saja teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman dimanapun sahabat-sahabat atau teman-teman berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan saya dan tidak berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.